Sistem pendidikan nasional Indonesia dirancang untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, kreatif, dan mandiri. Dengan memberikan pendidikan yang merata, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, Indonesia berkomitmen untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak, mulia, dan siap bersaing di tingkat global. Meskipun masih ada tantangan, setiap langkah menuju peningkatan kualitas pendidikan, Reni adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik demi menciptakan generasi yang cemerlang dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7, PAN 10. Nama saya Muhammad Fareji dengan NPM 2024 14500 413 dan dengan rekan saya. Dan saya Muhammad Kevin Aryo Sakti dengan NPM 2024 14500 kelas RH 1 pagi dari Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Saya persilakan untuk Mas Kevin untuk memulai podcastnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulai dengan menjelaskan pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional menjadi tulang punggung dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di era globalisasi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bisa dijelaskan Pak Reji tentang tujuan dari sistem pendidikan nasional tersebut? Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga bertujuan membentuk peserta didik agar memiliki kompetensi yang global tetapi tetap berpegang teguh pada identitas bangsa. Fungsi pendidikan nasional. Fungsi utama pendidikan nasional adalah sebagai sarana pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan bertugas untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang positif sekaligus mencetak individu yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional serta kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menarik sekali ya. Lalu Kevin, bagaimana dengan sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia? Sistem pendidikan nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem ini mencakup seluruh komponen pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar menuju sekolah dasar atau SD, dan pendidikan sekolah menengah pertama SMP, sedangkan pendidikan menengah meliputi sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di jalur formal yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan fleksibilitas yang lebih besar
Contoh pendidikan non-formal adalah kursus-kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, pendidikan anak usia dini, dan lembaga-lembaga pelatihan. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan ini mencakup bimbingan orang tua, pendidikan keagamaan, serta pembelajaran dari kehidupan sehari-hari. Salah satu topik yang sering diperbincangkan adalah kurikulum. Bisa dijelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, Mas Faraji? Betul sekali. Kurikulum selalu menjadi topik penting dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, kurikulum terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan lebih berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013 yang menerapkan pada pendekatan tematis dan pembelajaran aktif. Lalu bagaimana dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem pendidikan nasional? Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Wilayah-wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar, dan akses ke teknologi. Selain itu, adaptasi terhadap kurikulum baru juga menjadi tantangan bagi guru dan siswa. Namun, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki hal ini melalui program seperti pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Terakhir, apa yang bisa kita harapkan ke depannya dari sistem pendidikan nasional Indonesia, Pak Resi? Harapan kita ke depan adalah pendidikan Indonesia dapat lebih merata dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Penggunaan teknologi, pengembangan kompetensi guru, dan kebijakan pendidikan yang adaptif diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.